Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Bang Alan Channel. Bang Alan Channel masih pembahasan tentang hak warisan ya. Ini nyata Rizky Febian membawa ke sidang pengadilan, dan di sini juga ada Teddy-nya ya sama si Bintang dan pengacaranya. Ini katanya mediasi. Ya mungkin Teddy sudah terpojok makanya minta mediasi. Gimana menurut kalian? Yuk kita tonton videonya. Ada cerita lagi dari Pak Ecet, bahwasanya yang ngurus Bintang selama bertahun-tahun itu orang Purwakarta. Itu dia ngasih sebulan tuh 2 juta sama Bintang. Nah bulan kedua dia meminta lagi sama ibunya, yang nggak dikasih. Orang Bintangnya kan udah diambil. Coba, kan dia anaknya, masa minta sama orang lain untuk menghidupi anaknya? Kasihan juga nih Pak Haji yang di Wanayasa sama Bu Haji yang ngurus Bintang setelah dari Pak Ecet. Dibilang ya ibaratnya kayak manipulatif ya, bisa dibilang. Mungkin kita lihat aja nanti endingnya seperti apa, kan gitu. Sang asisten mengungkap bahwa Lina sebenarnya sempat memiliki keinginan untuk pulang ke rumah Sule di Tambun. Namun Teddy terus menahan dan melarangnya untuk pergi. Kondisi Lina yang sepenuhnya disetir dan mendadak sangat penurut memicu kecurigaan orang-orang terdekat. Adanya pengaruh tak biasa yang digunakan Teddy untuk mengunci kesetiaan Lina. Lupa segalanya almarhum, lupa sama Kang Sule, lupa sama anak-anaknya, lupa. Tapi sempat juga pernah gini kalau lihat Kang Sule syuting di TV tuh, lihat ya almarhum gitu, lagi duduk gitu sama Bu Ted pulang yuk katanya. Sempet sering itu bilang gitu. Cuman ditahan terus sama Teddy, nggak boleh pulang. Cuman ditahan terus sama Teddy, nggak boleh pulang. Kan kemana? Karena maksudnya gini, yang membersihkan itu adalah namanya itu Saudara Iwan. Nah, Saudara Iwan itu kenal sama Pak Teddy. Nah, sekarang saya mau mempertanyakan hak saya yang ada di dalam gentong itu kemana? Kalau misalnya tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya mau mempertanyakan juga. Karena saya mempertanyakan bukan hak almarhumah saja, karena ada hak dari nenek yang bisa gitu. Itu yang mau saya pertanyakan, kemana gitu sampai detik ini. Kita mohon kepada Pak Teddy sesuai dengan harapan Iki, Putri dan keluarga yang lain, hal yang tadi dipertanyakan tolong dipertanggungjawabkan dan dijelaskan. Kalau barangnya ada di mana, uangnya ada di mana, kalau masih ada di beliau ya. Kalau memang hanya Iki ya kembalikan ke Iki dan seterusnya. Kalau mobil sudah dijual, ya uangnya mana, ya kembalikan ke. Menurut saya nggak perlu banyak ngomong, karena dengan media kemarin saya nggak ngomong juga, netizen kan udah pada pinter. Orang-orang di luar sana juga di komentar-komentar saya baca, walaupun saya nggak memperhatikan, tapi saya lebih baik membaca komentarnya, karena orang-orang yang di komentar daripada saya membaca statementnya, dengerin statementnya, saya lebih baca komentarnya. Dan ternyata masyarakat Indonesia terima kasih banyak loh. Maksudnya kalian memang sangat luar biasa memikirkannya sebegitunya. Ada yang sampai peduli, bahkan sampai mengkupas tuntas itu komentar. Jadi menurut saya nggak perlu banyak ngomong, tapi masyarakat di luar lah yang menilai. Masyarakat di luar lebih tahu siapa yang benar, siapa yang tidak. Daripada sekarang saya ngomong, takutnya saya ngerasa gimana, tinggi hati atau gimana, jadi biarkan itu masyarakat yang menilai. Rizky Febian berencana mempertanyakan sekaligus menuntut pengambilan asetnya senilai 5 miliar rupiah yang hingga kini masih tertahan di tangan Teddy Pardiana. Jika uang atau aset tersebut tidak ada kejelasan, maka langkah tegas akan ditempuh. Hal itu diungkapkan Sule saat menanggapi sikap Teddy yang terus mempermasalahkan warisan mendiang Lina, mantan istrinya. Ayo. Iki, di Bang Iki. Siap. Siap. Punten, Pak. Yuk, keluar yuk. Agak juga sehat. Abang sehat, Pak. Ada sehat. Mau lewat mungkin? Kumaha ya? Oke, waktu saya di. Siapa Bintang itu?
mediasinya, Kang? Gimana, Kang, mediasinya, Kang? Rizky bahwa memang diakuin bahwa dia adalah saudara si ibu dan bagaimanapun juga dia sebagai ahli waris. Tapi kami tadi tidak sedikit pun membahas mengenai objek warisan, tidak ada. Jadi lebih ke penetapan ahli waris. Tadi disinggung juga Bu terkait dengan aset-aset, ini tanggapannya gimana gitu? Kalau Rizky bilangnya gini, kalau memang nanti ada haknya ya memang nggak akan ditahan-tahan kalau memang ada haknya. Tapi kalau memang tidak ada ya itu kan kembali lagi. Itu pun kan belum kami ajukan untuk pembagian warisan. Di sini kan nggak ada pembagian warisan. Jadi lebih tadi juga mediatornya bilang ini hanya penetapan ahli warisannya, kan nggak ada gitu kan. Jadi jangan bahas lagi mengenai objek warisan, memang nggak kita bahas gitu. Bu, tanggapan soal harta yang dihilangkan oleh Teddy gimana tanggapannya? Oh, nah itu saya nggak tahu ya, maksudnya hartanya harta apa. Kalau memang ada ya silahkan buktikan bahwa itu harta dari titipan atau harta dari mana, ya silahkan buktikan aja. Yang pasti kalau Teddy sih nggak ada yang merasa dititipkan hartanya ke dia. Tapi kalau dalam kasus ini tuh mungkin Teddy itu mengharapkannya apa sih? Kalau mengharapkan sih yang pasti kalau di permohonan kami sih legalitas ya, yang pasti legalitas bahwa ya Bintang sebagai ahli waris dari pewaris itu aja sih, nggak ada yang lain. Ada pembahasan yang soal terkait 5M itu nggak? Oh nggak ada. Tadi nggak dibahas. Memang nggak ada pembahasan itu juga sih, nggak ada. Sidang lanjutannya apa? Sidang lanjutannya nanti pembacaan permohonan. Miliar. Dulu ada pernyataan dari Pak Abdurrahman. Dan tertulis siapa ya? Tertulis di atas tertulis Pak Abdurrahman adalah orang yang terakhir bertemu dengan almarhumah Mama. Kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama Mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis secara jelas ya Pak ya oleh Pak Abdurrahman. Ya, itu pernah ada pertemuan dan itu dibacakan oleh Pak Abdurrahman di hadapan Kang Teddy-nya. Dan Pak Teddy tidak membantah. Nah, salah satu poinnya bahwa uang yang 5 miliar itu dibelikan kos-kosan yang di Bojong Soang. Dan kemudian ada beli rumah yang di Villa Bandung Indah kalau nggak salah, harga 1,4. Nah, cuman sayangnya ini kan bertanya-tanya terus Ikina itu kos-kosan kenapa dikuasai oleh nggak diserahkan lah gitu ke Iki gitu loh. Teddy Bintang itu kan diasuh oleh beberapa orang gitu. Betul, saya jadi saksi hidup kok. Dari beberapa bulan ke beberapa bulan, Teddy Bintang itu diasuh sama Pak Ecet, supir saya, sama Mama Neng istrinya. Terus sampai beberapa bulan, terus dibawa lagi sama Pak Teddy. Ternyata nggak lama dari situ, ternyata diasuh lagi sama Pak Haji, sama Bu Haji. Terus dibawa lagi sekarang. Ini Teddy Bintang diberikan tameng supaya bisa. Kalau aku nggak bisa ngejawab sih ini kalau Teddy Bintang dijadikan alat atau jadikan tamengnya. Tapi biarkan orang yang menonton juga bisa mengutip atau nggak bisa tahu lah, mencari tahu maknanya seperti apa. Saya pengen beres lah semuanya. Saya juga kan punya anak, saya punya istri. Kalau saya masih suami bertanggung jawab, saya harus menafkahin. Saya mandiri gitu, saya udah nggak minta sama orang tua, saya nggak minta kemana-mana. Jadi kalau saya sampai sekarang tetap ini aja, habis dari sini saya harus manggung dan lain-lainnya buat membesarkan anak saya dan istri saya gitu. Pak Teddy-nya juga selalu ngechat Putri untuk minta A, minta B dengan katanya buat kebutuhan dari Bintang, dan Putri selalu ngasih. Itu aja bisa ngechat ke Putri, masa ke aku enggak sih waktu itu gitu sih. Buat Teddy, ya saya semoga sehat dan semoga bisa cari kerjaan, cari kerjaan sama sama Om Sule ya, sabar banget ngadepin si Teddy ini. Jadi si Teddy ini sekarang lagi menuntut hak warisnya Bintang, anaknya dia sama Lina almarhumah. Bener kata Sule, kalau Bintang mau warisan ya dari bapaknya lah, bukan justru mengincar harta dari masa lalu. Apalagi warisan harta dari ibunya itu kan dari suami sebelumnya. Nah faktanya si Teddy dan Lina ini nikah siri ketika masih dalam ikatan pernikahan sama Om Sule. Dan Kang Sule bilang sebenarnya saat itu bisa aja dilaporin sebagai kasus perzinahan, tapi kan dia memilih tidak karena menutup aib ini. Dan menurut hukum misalnya nih pisahnya karena perzinahan, harusnya tuh nggak dapat harta gono gini. Tapi karena lagi-lagi dia ngelihat Lina ini adalah sosok mama dari anak-anak, dia masih menghargai itu, jadi dikasih harta gono gini. Nah harta gono gini ini nih yang dikatakan katanya ini adalah haknya Bintang, anaknya dia. Kan lucu ya, masa uangnya Kang Sule tapi Kang Sule yang dilaporin. Dan Kang Sule bilang kalau begini berarti kita perang aja di pengadilan. Setuju banget sih. Dia bener kata Kang Sule, kalau masalah hak warisnya Bintang itu urusan
ayah kandungnya lah. Masalah biaya pendidikan tuh urusan ayah kandungnya. Tapi urusan nanti Bintang itu dapet atau enggaknya, yaitu kebijakan dari kakak-kakaknya. Tapi tidak ada kewajiban kakak-kakaknya yang mengurus. Sesabar-sabarnya orang, sebaik-baiknya orang, kalau ditekan ya ngelawan juga. Ya kan? Di situ Rizky Febian menanyakan tentang uangnya yang 5 miliar dan yang katanya beli rumah Bandung Indah yang di daerah Bandung ya, kepada kemana, menanyakan itu. Baru tentang warisan. Kalau soal warisan mah itu gimana nanti kata Rizky Febian ya, karena yang menentukan Rizky Febian ya anak-anaknya Sule. Nah buat Teddy mungkin buat katanya dari Rizky Febian, kerja cari uang, nafkahi anak, jangan terus-terusan soal warisan terus. Gimana menurut kalian soal Rizky Febian dan Teddy Pardiana yang Rizky Febian melaporkan pada persidangan? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dukung terus channelnya Bang Alan Channel. Dadah, assalamualaikum.